Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Muslimin, Sarjana Pendidikan Islam. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita melanjutkan materi mengenal kitab-kitab Allah dengan subtema perintah beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Tujuan pembelajaran kita pertama, setelah mengikuti pelajaran, serta didik diharapkan mampu mengidentifikasi makna diturunkan kitab suci melalui Rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan nama-nama kitab-kitab suci yang diturunkan Allah beserta dengan Rasul yang menerimanya dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui Rasul sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Anak-anakku semuanya, pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi awal ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para rasul-rasul terdahulu. Jika kita beriman kepada kitab-kitab itu, maka kita termasuk orang yang dicintai Allah. Tapi jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu, maka kita tergolong orang yang sesat. Iman artinya percaya. Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui para rasul. Kitab-kitab itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Lalu anak-anakku semuanya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Biasakanlah membaca kitab suci Al-Quran setiap hari sebagai wujud keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Silakan kalian cermati, silakan kalian baca, dan silakan kalian perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi
nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bahasan 2. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab berasal dari bahasa Arab. Artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Adapun semua perintah dan ketentuan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu Allah, dan wahyu ini ditulis dalam kitab dan juga di dalam suhuf. Sedangkan menurut istilah kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah yang tertulis dalam kitab dan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tapi masih berupa lembaran-lembaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir dengan bahasa aslinya Ibrani. Kitab kedua yang Allah turunkan adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa aslinya adalah Kipti. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad pertama Masehi di daerah Yerusalem dengan bahasa aslinya Suryani. 4. Kitab suci Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab pada abad ke-6 Masehi. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini dikenal dengan Nuzulul Quran, ketika Nabi menyendiri di Gua Hiro di kota Mekkah pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Anak-anakku semuanya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya, untuk kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil, maka kita cukup meyakininya saja bahwa dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Tidak wajib untuk kita mengamalkannya karena berbeda syariah dan caranya. Sedangkan untuk kitab suci Al-Quran yang sampai dengan sekarang ini masih kita jumpai dan masih bisa kita baca, cara mengimaninya adalah membacanya setiap hari, mengetahui artinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu apa saja isi pokok dari kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut? Ternyata anak-anakku semuanya, isi daripada kitab-kitab yang Allah turunkan itu, yang pertama Taurat, berisi 10 perintah Tuhan. Dan 10 perintah Tuhan ini petunjuk untuk Bani Israel. Yang kedua Zabur berisi nyanyian dan puji-pujian kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, Injil berisi pokok ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan dan kerusakan dunia. Dan yang keempat, Al-Quran berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh atau sejarah. Dan Al-Quran ini petunjuk untuk umat manusia. Anak-anakku semuanya, selanjutnya apa maknanya Allah menurunkan 4 kitab suci melalui Rasulnya? Ternyata maknanya adalah sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada makhluknya dan juga sebagai petunjuk bagi mereka supaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena semua isi daripada kitab-kitab yang Allah turunkan sama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau ajaran tauhid, hanya saja beda syariat atau aturan disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat waktu itu. Anak-anakku semuanya, inilah materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu lewat pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.